Never waste my time, you all I want. Neither of us wanna be alone. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, di mana atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran pada mata kuliah praktik penilaian status gizi. Pelaksanaan pembelajaran kita lakukan secara daring karena kondisi sedang jadwal di FA. Terima kasih buat kehadiran anak-anak semua yang akan melanjutkan proses pembelajaran kita pada siang. Nah, materi pembelajaran kita berkaitan dengan praktik pengkajian status gizi secara biokimia. Sebelumnya, Ibu sudah memaparkan di teori penilaian status gizi untuk konsep pengkajian status gizi secara biokimia bahwa bahan kajian ini menjadi penting karena sebagai bagian dari asuhan gizi yang akan kita lakukan nanti pada saat bertemu dengan pasien. Pengkajian asuhan gizi untuk setiap pasien itu akan kita lakukan proses pembelajarannya di mata kuliah dietetik. Di mana di mata kuliah dietetik itu kita akan dikenal dengan konsep asuhan gizi yang disusun secara proses asuhan gizi terstandar yang di mana konsep itu sudah dilaksanakan pada saat kita berlaku sebagai ahli gizi. Baik itu di rumah sakit, di masyarakat, di klinik, ataupun di tempat lainnya yang melakukan proses pengkajian pada asuhan gizi terhadap pasien. Nah, kemarin Ibu sudah memaparkan bahwa salah satu bagian dari proses pengkajian gizi itu adalah mengkaji data biokimia. Kemarin Ibu juga sudah menyampaikan bahwa pada saat langkah yang pertama dalam PAGT itu adalah proses asesmen gizi atau mengkaji data-data yang berkaitan dengan gizi. Salah satunya dan yang pertama itu adalah data biokimia. Yang kedua adalah data apa? Masih ingat? Data yang berkaitan dengan asupan makannya, seperti apa. Yang ketiga adalah data yang berkaitan dengan ekologinya. Bagaimana data klien historinya. Yang keempat, baru kita akan masuk kepada pengukuran antropometri. Dan yang kelima adalah pemeriksaan fisik fokus gizi. Nah, semua bahan kajian ini, semua langkah-langkah ini ternyata kita bahas di mata kuliah penilaian status gizi. Dan kita praktekkan di mata kuliah praktik penilaian status gizi. Jadi, anak-anak semua, kalian perlu memahami lebih awal bagaimana mengkaji status gizi secara biokimia. Kalau sebelumnya kalian sudah melakukan proses pengukuran antropometri, baik pada usia balita ataupun pada usia dewasa. Nah, sekarang kita akan fokus kepada 4 bagian dalam satu langkah asesmen gizi tersebut, yang utamanya adalah mengkaji data biokimia. Anak-anak semua, kita menyadari bahwa tujuan akhir dalam proses pembelajaran kita adalah di mana kalian mampu untuk melakukan persiapan praktik PSG secara biokimia. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menilai parameter dan spesimen apa yang digunakan untuk menganalisis kaitannya antara asupan makanan, status gizi, dan juga spesimen yang digunakan. Yang ketiga, diharapkan kalian bisa melakukan proses penilaian
terhadap berbagai jenis pemeriksaan, baik itu berkaitan dengan asam basa, elektrolit dan tinja, profil gastrointestinal, profil glukosa ataupun endokrin, profil inflamasi, profil lipid dan asam lemak esensial, resting metabolic rate ataupun RMR, respiratory question, ARKI, profil mineral, profil anemia gizi, profil protein, profil urin, profil vitamin, profil metabolisme karbohidrat, dan asam lemak, atau jenis pemeriksaan lainnya yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Yang keempat, kalian diharapkan bisa melakukan penilaian indikator yang digunakan dalam jenis pemeriksaan ini, standar yang digunakan yang menjadi rujukan dari penilaian setiap jenis pemeriksaan. Dan juga diharapkan kalian bisa menganalisis, melakukan interpretasi data hasil pemeriksaan yang kemarin sudah kita sampaikan pada saat teori konsep pengkajian status gizi secara biokimia. Kalau di konsep pengkajian gizi secara biokimia, diharapkan kalian bisa memahami dan menjelaskan kembali apa yang menjadi kompetensi yang harus dicapai. Nah, di praktik ini diharapkan kalian bisa melakukannya, kalian bisa menilainya, dan kalian bisa mencari indikator apa yang digunakan, bagaimana standar rujukannya, dan bisa menentukan interpretasi yang tepat yang nantinya akan kalian pakai pada saat menentukan intervensi sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan data biokimia yang kalian dapatkan pada pasien tersebut. Anak-anak semua, kalian adalah mahasiswa D3, berbeda tentunya dengan S1. Kalau di LMS, Ibu mengupload YouTube pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan kadar HB. Itu diperuntukkan bagi kompetensi S1 yang membedakan kamu dengan teman-teman yang ada di S1. Jadi kalau S1 mereka bisa memahami, bisa melakukan proses pemeriksaan tersebut. Namun pada kalian fokusnya adalah bagaimana kalian melakukan penilaian parameter, jenis pemeriksaan, indikator, standar rujukan, dan bagaimana menentukan interpretasi dari hasil pemeriksaan tersebut. Jadi ini yang membedakan kita dengan nanti di D4, dengan nanti di S1. Gitu ya. Jadi kalian fokus untuk bisa melakukan proses penilaian dari data biokimia yang nanti akan kalian dapatkan di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di puskesmas pada masyarakat ataupun pada kliennya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana konsep PSG secara biokimia. Yang kedua, parameter dan spesimen apa yang digunakan, bagaimana jenis pemeriksaan, dan yang keempat, bagaimana kita menentukan indikator, standar rujukan, dan interpretasi pemeriksaan. Kita akan lanjut fokus kepada konsep pengkajian status gizi secara biokimia. Nanti kalau ada yang belum dipahami, silahkan kalian mengajukan pertanyaan tersebut ya. Baik, anak-anak, kita akan lanjut nih ke konsep pengkajian status gizi secara biokimia. Mengawali mengenal data biokimia, sebelumnya kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan status gizi. Di mana status gizi adalah suatu kondisi tubuh sebagai akibat keseimbangan dari intake makanan, asupan makanan, dan bagaimana penggunaannya yang dilakukan oleh tubuh kita sehingga dapat diukur dari berbagai dimensi. Di mana status gizi ini dapat dinilai dari setiap jenis zat gizi, baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Pada mata kuliah sebelumnya, kalian juga mempelajari apa yang dimaksud dengan zat gizi makro dan bagaimana zat gizi mikro.
Kita mengenal bahwa zat gizi makro yang utama itu didapat dari energi, dari protein, dari lemak, dan juga dari karbohidrat. Di mana prinsipnya lemak dan karbohidrat ini adalah unsur utama penghasil energi. Sehingga ukuran status gizi untuk zat gizi makro adalah energi dan protein yang disebut status energi dan protein. Kalau di teori kemarin, kita mengenal nih, ada teman-temanmu yang menyatakan bahwa kaitannya antara nutrisi dan gizi, zat gizi. Nah, ini berkaitan juga salah satu contohnya adalah bagaimana kita melihat status energi, status protein dari pasien tersebut. Yang tentunya kita akan mengkaji spesimen apa yang digunakan, pemeriksaannya seperti apa untuk melihat berbagai masalah yang ada di pasien tersebut berkaitan dengan asupan makanannya. Nah, anak-anak semua kita harus bisa menyadari juga bahwa metode penilaian status gizi dapat dikelompokkan atas metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, menurut kalian, yang dimaksud apa perbedaan antara metode langsung dan metode tidak langsung? Ya, yang bisa memberikan tanggapan ataupun jawabannya. Apa yang dimaksud dengan metode langsung dan metode tidak langsung? Ada yang bisa menjawab? Ayo, ada? Metode langsung itu apa? Sudah disampaikan sebelumnya? Metode langsung adalah, metode tidak langsung adalah, Izin menjawab Bu untuk yang silakan. penilaian status metode penilaian status gizi langsung yang kayak mengukur tinggi badan, berat badan. Itu artinya kalau tidak langsung, Kalau yang tidak langsung kayak apa namanya eh ke apa ke sebuah populasi konsumsi makanannya tuh gimana? dia langsung apa? Langsung bertemu pasien, kliennya, Mengambil datanya saja. mengambil datanya langsung kepada pasien, artinya atau seperti apa? Kalau tadi memahami jawabannya Fazir, berarti kalau antropometri bertemu langsung ya, begitu? Eh, Kalau yang metode penilaian langsung itu langsung bertemu pasiennya. Mm-mm. Kalau yang tidak langsung itu lewat kayak data survei. Eh, data survei juga langsung ke rumah nih, Oh, rumah tangga. langsung ke rumah. Kira-kira nih, menurut Fazil. Oke, udah mulai mengarah. Namun kira-kira yang langsungnya itu apa? Yang tidak langsungnya apa? Boleh yang lain? Silakan. Ini adalah metode untuk menilai apa? Metode langsung dan tidak langsung itu untuk menilai apa? Status gizi. Status gizi. Betul sekali, Suci. Jadi, metode langsung berarti dia langsung akan menilai status Gizi. gizi. Kalau metode tidak langsung berarti dia tidak langsung dalam menilai. Menilai status gizi Nah, pasien oke. Apa seseorang. bedanya? Kalau metode langsung, pendekatan yang menyampaikan informasi atau instruksi secara eksplisit dan langsung kepada sasaran. Kalau tidak langsung. Kalau tidak langsung, pendekatan yang menyampaikan informasi atau pesan secara tidak langsung melalui perantara atau simbol. Oke. Nah, kalau dia menilai status gizi, menilai status gizi berarti
apakah dia langsung bertemu dengan pasiennya? Langsung, lebih baik langsung. Kalau tidak langsung, apakah dia tidak langsung bertemu pasiennya? Kalau tidak langsung. Seperti tadi kata Fazil. Oke, terima kasih buat jawabannya. Nah, metode ini adalah dua metode yang digunakan untuk menilai status gizi. Ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Metode langsung ini artinya metode yang dapat langsung digunakan untuk menilai Status gizi. status gizi. Status gizi. Jadi bertemu atau tidak bertemu, dia langsung nih menilai status gizi. Status gizi. Jadi bukan berdasarkan bertemu atau tidak bertemu, tetapi apakah data yang digunakan bisa langsung digunakan untuk menilai status gizi atau tidak. Kalau kamu menggunakan berbagai cara yang ada di metode langsung, berarti datamu bisa digunakan untuk menilai status gizi, untuk menentukan masalah gizinya. Namun, di metode tidak langsung, data yang kamu dapatkan tidak bisa atau belum bisa digunakan secara langsung untuk menilai status gizi. Paham di sini? Apakah paham? Insya Allah paham. Oke. Nah, jadi bukan masalah dia bertemu atau tidak bertemu dengan pasiennya. Tetapi apakah data yang kamu gunakan, apakah data yang kamu dapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, ini bisa menentukan status gizi seseorang. Bisa menentukan status gizi masyarakat. Itu kata kuncinya. Nah, kita fokus bahwa ternyata ada dua metode untuk menilai status gizi, yaitu langsung dan tidak langsung. Namun kita masih masuk ke metode langsung. Oke. Penilaian secara langsung ini terdiri dari salah satunya adalah metode biokimia yang hari ini kita bahas. Yang sebelumnya juga sudah kita bahas di konsep pengkajian status gizi secara biokimia. Yang berikutnya adalah penilaian klinis yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Penilaian biofisik kita bahas juga di pertemuan berikutnya. Dan penilaian antropometri yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, pada saat kamu melakukan pengukuran, pada saat kamu melakukan menentukan berbagai indeks dalam menilai status gizi seseorang, maka dikatakan bahwa data yang kamu dapatkan bisa langsung digunakan untuk menilai status gizi seseorang ataupun masyarakat. Misalnya antropometri, kamu dapat datanya di data pengukuran di posyandu. Ada seorang balita yang kamu ukur tinggi badannya dan kamu tentukan umurnya berdasarkan wawancara. Indeks yang kamu gunakan adalah apa? Indeks yang kamu gunakan? Indeksnya. Indeks yang kamu gunakan adalah PBU. apa? Apa? Kurang jelas? PBU. Oke, TBU, tinggi badan menurut umur atau panjang badan menurut umur. Nah, hasilnya udah didapatkan nilai Z-score-nya. Apakah kamu sudah bisa langsung menentukan status gizi anak tersebut? Apakah sudah bisa langsung menentukan status gizi anaknya? Belum. Kenapa belum? Kenapa belum, Gio?
Kan udah diukur tinggi badannya, udah ditentukan umurnya, dan kamu punya standar antropometri berdasarkan Permenkes tahun 2020. Nah, kamu udah ngukur tinggi badannya, kamu sudah menentukan umurnya. Apakah kamu sudah bisa tahu status gizinya? Sudah. Sudah. Belum. Makanya belum. Sudah. Sudah. Karena kita udah belajar kemarin di antropometri. Jangan lupakan ilmu yang sudah disampaikan oleh Bu Emil. Dan sudah kamu pelajari nih bareng-bareng. Kita pertegas lagi di pertemuan pertama setelah UTS bagaimana kamu melakukan monitoring pertumbuhan. Dan pada saat kamu melakukan presisi dan akurasi, belajar presisi dan akurasi, kamu juga udah menentukan bahwa data status gizi yang kamu dapatkan harus bisa dilakukan presisi dan akurasi, sehingga data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, pada saat kamu mendapatkan data penilaian antropometri, udah tahu lilanya, udah tahu lilanya, sudah tahu tinggi lututnya. Nah, terus kamu bisa menentukan status gizinya pada saat kamu konversikan lilanya menjadi estimasi berat badan, tinggi lututnya menjadi estimasi tinggi badan. Sudah bisa tahu status gizinya? Sudah. Apa indeks yang kamu gunakan? Apa indeks yang kamu gunakan? IMT, Bu. IMT, betul sekali. Jadi IMT indeks massa tubuh yang bisa menentukan status gizi. Apakah dia masuk kurus, apakah dia masuk normal, ataukah dia masuk lebih, atau berat badan lebih, atau berat badan obesitas dan sebagainya. Nah, itu sudah secara langsung menentukan status gizi. Nah, itu bedanya ya antara langsung dan metode tidak langsung. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya untuk tidak langsung. Nah, termasuk dengan data biokimia. Masuk dengan data biokimia. Data biokimia ini contohnya apa sehingga dia bisa menentukan status gizi? Apa contohnya? Kemarin udah Ibu sampaikan pada saat konsep. Contohnya apa? Data biokimia yang bisa menilai status gizinya. Pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah. Contoh pada penyakitnya apa, Fazil? Anemia. Anemia, oke. Yang diperiksa apanya? Darahnya. Darahnya. Yang di pemeriksaannya apa? Jenis pemeriksaannya dari darah tersebut? Hemoglobin. Kadar HB. Oh, kadar. Kadar HB atau hemoglobin. Kadar hemoglobin. Betul sekali. Nah, jadi dia secara langsung, kalau dia di atas normal, di bawah normal berarti termasuk dalam kategori, kalau dia di bawah normal, masuk kategori apa, Fazil? Anemia. Anemia. Betul, Karin. Nah, dia harus sesuai dengan standarnya. Maka penilaian dengan menggunakan metode biokimia bisa secara langsung untuk menilai status gizi. Nah, kita fokus selanjutnya. Penilaian status gizi secara biokimia disebut juga metode pemeriksaan laboratorium. Ini bukan ranahnya kita gizi untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, tapi teman-teman di laboran. Namun, kamu di D3 harus bisa memahami, harus bisa membaca, harus bisa menginterpretasi data yang sudah didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboran. Karena apa? Pada saat kamu sudah bisa membaca, pada saat kamu sudah bisa membuat kesimpulan, pada saat kamu sudah bisa membuat interpretasi, artinya kamu sudah bisa membuat intervensinya.
Kalau kamu belum bisa membacanya, kalau kamu belum bisa menginterpretasinya, kalau kamu belum bisa membuat kesimpulannya, kamu mau buat intervensinya seperti apa? Kalau tadi Fazil menjelaskan bahwa pemeriksaan HB. Lah, kalau kamu nggak tahu apa yang diperiksa, HB, oh yang diperiksa urin. Bisa salah pemeriksaannya, bisa salah interpretasinya. Terus kamu nggak tahu kadar normalnya, berapa rujukannya. Oh, HB itu kalau dia rendah, apa sih interpretasinya? Nah, kalau kamu nggak bisa membuat analisis itu, tidak bisa melakukan penilaian itu, maka kamu akan kesulitan untuk menentukan apa masalah gizinya, bagaimana interpretasinya, bagaimana memonitor proses intervensi yang sudah kamu lakukan. Maka pemeriksaan laboratorium ataupun biokimia ini perlu kamu sadari bahwa prosesnya adalah mengukur kadar zat gizi di dalam tubuh dan atau ekskresi tubuh. Ekskresi apa? Kadar zat gizi di dalam tubuh dan atau ekskresi tubuh. Apa ekskresi? Apa ekskresi? Proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Proses pengeluaran hasil dari metabolisme tubuh. Zat gizi yang kamu asup, makanan yang kamu konsumsi, itu akan dimetabolisme oleh tubuh. Diabsorpsi dan dimetabolisme nih oleh tubuh. Setelah dimetabolisme oleh tubuh, tubuh itu pinternya luar biasa. Mana yang diperlukan oleh tubuh kita akan disimpan. Dan mana yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita akan dibuang, diekskresikan. Yang mengekskresikan adalah organ apa yang Organ tubuh, organ tubuh bagian apa yang berperan? ginjal, paru, Ginjal, betul sekali. Jadi ginjal itu yang akan mengekskresikan zat gizi yang tidak hasil akhir dari asupan makanan yang kamu konsumsi yang harusnya dibuang. Maka diekskresikan oleh tubuh melalui kerja organ ginjal, kemudian dibandingkan dengan suatu nilai normatif yang sudah ditetapkan. Kemarin Ibu sudah menyampaikan dan mengingatkan kalian bahwa data biokimia ini punya nilai rujukannya, punya standar pembandingnya. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan apakah ada masalah gizi atau tidak dari makanan yang dikonsumsi, dari proses ekresi yang dilakukan oleh tubuh mengeluarkan misalnya urea. Urea itu akan dibuang nih oleh tubuh melalui zat dengan bentuk ketonnya misalnya dibuang. Nah, pada saat dia tidak dibuang berarti ada masalah di dalam tubuh tersebut. Karena pada saat diperiksa darahnya, kenapa ureanya kok bisa tinggi? Kadar urea. Yang seharusnya dia normal. Kenapa proteinnya rendah? Yang seharusnya protein itu tinggi di dalam tubuh misalnya. Atau kenapa ada protein di dalam urinnya yang seharusnya tidak boleh ada? Berarti ada masalah di dalam organ tubuh. Maka kita perlu nanti melihat apa jenis pemeriksaannya dan kita perlu memahami nilai normatif ataupun standar konversi ataupun standar pembanding yang digunakan untuk beberapa jenis pemeriksaan. Baik, kita lanjut. Di dalam proses pemeriksaan biokimia, contohnya adalah, tadi sudah disampaikan nih oleh Fazil, menilai status zat besi ataupun Fe. Status zat gizi besi, sumber besi atau Fe, ini bisa kamu lakukan dengan cara apa? Dengan cara mengukur kadar Hb.
ataupun hemoglobin. Jadi bukan hemoglobin, tapi kadar hemoglobin. Berbeda antara hemoglobin dengan kadar hemoglobin. Tentunya karena ini berkaitan dengan variabelnya. Nah, kita bisa menentukan zat besi ini nggak bisa misalnya melalui pemeriksaan yang lainnya. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita mengetahui kadar Hb ataupun hemoglobin pada pasien tersebut. Sehingga kita mau tahu apakah makanan yang dikonsumsi oleh remaja putri, oleh wanita usia subur, oleh ibu hamil, ibu menyusui ini udah cukup zat besinya atau malah kurang. Kalau dia kurang berarti kadar Hb-nya di bawah 11 nih misalnya. Kalau dia di atas 12, oh udah cukup nih asupannya. Tidak ada masalah pada status zat besinya. Bila kadar hemoglobin kurang dari 11 mg/sen, maka disebut dengan anemia. Anemia tidak hanya terjadi pada wanita ataupun perempuan, tapi juga bisa terjadi pada laki-laki. Walaupun kejadiannya lebih tinggi pada perempuan, terutama remaja putri, ataupun ibu hamil ataupun ibu menyusui. Nah, anak-anak, untuk penilaian biokimia disebut juga pemeriksaan laboratorium yang tadi udah Ibu tegaskan. Spesimen yang biasa digunakan adalah darah, bisa feses, bisa kelenjar tubuh, bisa urin, dan juga biopsi dari jaringan tubuh. Saya diambil di jaringan tubuhnya untuk melihat misalnya ada masalah apa pada jaringan tubuhnya. Nah, inilah yang menjadi contoh pada saat kita ingin mengetahui masalah gizi berkaitan dengan pemeriksaan biokimia. Mohon anak-anak semua untuk mengingat ini, karena ini menjadi dasar kamu pada saat nanti kamu berangkat ke mata kuliah dietetik. Yang dimana ini merupakan kelanjutan. Bagaimana kamu menilai status gizi dari seorang pasien, dari seorang klien pada saat kamu mendapatkan data biokimianya. Baik itu dari pemeriksaan darahnya, baik itu pemeriksaan fesesnya, atau kelenjar tubuhnya, atau urinnya, ataupun dahaknya yang seperti Ibu sampaikan misalnya, atau biopsi jaringan tubuhnya. Nah, setelah kamu tahu, Ibu mengingatkan lagi bahwa kamu harus tahu standar pembandingnya. Kapan dia dikatakan bermasalah, kapan dia dikatakan tidak bermasalah ataupun dalam kondisi sehat. Sehingga nanti kamu bisa melakukan penyusunan intervensi yang tepat sesuai dengan masalah gizi yang kamu temukan. Baik, kita lanjut. Kita lanjut yang kedua, bahan kajian kedua, yaitu berkaitan dengan parameter dan juga spesimen. Anak-anak dalam menilai biokimia, ini bisa dilakukan melalui pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris, yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Yang tadi buat Ibu sampaikan, baik pada darah, urin, tinja, jaringan otot, ataupun juga bisa pada hati. Untuk melihat nih, adakah pembengkakan hatinya? Atau ada hatinya justru bukan bengkak, tapi mengecil. Nah, ini ada masalah apa pada organ hati tersebut? Nah, penggunaan metode ini digunakan sebagai peringatan awal. Kemungkinan akan terjadi malnutrisikah, atau lebih parah lagi nih, yang lebih parah kondisi malnutrisinya. Jadi, penilaian biokimia ini menjadi screening awal, sehingga kamu bisa tahu apakah ini akan berlanjut menuju kejadian malnutrisi. Yang tentunya pada saat terjadi malnutrisi, maka
akan meningkatkan kejadian kesakitan, kematian, dan juga proses bertambahnya komplikasi dari pasien tersebut. Nah, banyak gejala klinis yang kurang spesifik, sehingga penentuan kimia vali dapat lebih banyak membantu dalam menentukan kekurangan gizi yang lebih spesifik. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan adanya data biokimia, kamu sudah bisa mencari alternatif yang lainnya untuk menentukan masalah gizi. Bisa dari antropometri, bisa dari pemeriksaan klinis. Bu, nggak ada, Bu, kadar HB remaja putri ini. Terus kamu nilainya dari mana? Status gizinya. Kalau nggak ada kadar HB. Dari kondisi apa? Fisik. Fisiknya. Fisiknya misalnya wajahnya pucat. Kelopak matanya putih. Terlihat tampak putih. Yang seharusnya memerah. Tapak tangannya itu kok lebih putih dari normalnya. Biasanya kan ada merah-merah nih. Ini enggak, pucat banget. Nah, itu bisa digunakan untuk menilai status gizi atau keluhannya. Lemah, letih, lesu. Dalam prosesnya berapa hari. Itu juga kamu bisa nilai status gizi perkembangannya yang terjadi. Jadi, yang lebih spesifiknya apa? Dan kamu tidak menjadi mati langkah nih pada saat data biokimia nggak didapatkan. Oh, ada pemeriksaan antropometri. Oh, antropometri belum bisa dikaji. Oh, ada pemeriksaan fisik klinis. Kalau fisik klinisnya bisa, oh saya harus tahu nih bagaimana riwayat penyakitnya. Jadi proses itu bertahap, banyak sekali yang bisa kamu dapat. Selanjutnya, pada data biokimia, Ibu izin sebentar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada geledek, yo. Apa ya? Ada kilat. Oh, ada lampu-lampu di kami. Lampu-lampu putih. Geledek. Oh, sama. Anjir, ada pulinya. Bukan lampu disco kan, Dok? Oi, jadi izin deh, oi. Gile kilat, tanu anjir. Kalau aku ngerincing rambutku. Tahu Tiara.
Mana Ibu Agar? Mungkin ada kendala. Sinyal Ibu hilang. Nah, kita akan memahami kembali bahwa data biokedengaran suara Ibu, Kedengaran Bu. mohon maaf, sedang hujan di sini. Nah, data biokimia yang kita dapatkan berkaitan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium, mana data biokimia ini diharapkan dapat mengevaluasi dan kondisi status gizi atau cadangan zat gizi di dalam dengan patofisiologi penyakitnya, yaitu misalnya kondisinya kurang atau lebihnya zat gizi, adanya perubahan metabolik atau respon metabolisme, ataupun adanya efek samping dari interaksi obat dan makanan. Nah, sumber datanya ini bisa didapatkan dari sampel urin, darah, feses, pemeriksaan radiologi, bisa juga dari rongsen, USG, ataupun CT scan. Apa sih manfaat pada saat kita melakukan interpretasi data biokimia? Ini bisa membantu kita sebagai ahli gizi dan kalian sebagai calon ahli gizi untuk bisa menggambarkan keadaan pasien kalian, klien kalian. Seperti dia bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya malnutrition. Karena malnutrition ini akan memperburuk kondisi pasien, akan memperlama hari rawat pasien, akan memperbesar pengeluaran pasien. Kita sebagai seorang ahli gizi, calon ahli gizi nih, harus bisa melakukan intervensi yang tepat, sehingga kejadian malnutrition ini tidak jadi atau tidak berulang pada pasien yang ditangani. Manfaat berikutnya pada saat kita bisa menginterpretasi data biokimia, yaitu ketidakseimbangan elektrolit. Kita bisa tahu, oh misalnya dari proses pemeriksaan
asam urat. Ternyata ada elektrolit yang bermasalah misalnya. Yang bermasalah apa? Oh, kadar proteinnya. Status hidrasinya, profil lipid, kejadian anemia, kejadian infeksi, kondisi fungsi organ, baik ginjal, hati, pankreas, jantung, dan sebagainya. Dan banyak tempat lainnya yang juga bisa kita dapatkan saat kita bisa menilai, kita bisa mengkaji, kita bisa membandingkan, dan kita bisa membuat interpretasi dari kita. Selanjutnya, kita masuk ke jenis pemeriksaan. Anak-anak, berbagai jenis pemeriksaan. Yang salah satunya adalah pemeriksaan yang berkaitan, nih contohnya berkaitan dengan zat besi. Misalnya, ya. Pemeriksaan status gizi zat besi. Yang kita periksa apa? Ada hemoglobin, hematokrit, Hematokrit, besi serum, serum. ada ferritin serum misalnya. Hemoglobin untuk apa? Menilai parameter yang digunakan untuk menetapkan prevalensi anemia, kejadian anemia. Kalau hematokrit, dia volume eritrosit nih yang dipisahkan dari plasma dengan cara memukanya di dalam tabung khusus yang nilainya dinyatakan dalam sel. Kalau besi serum, Fe, ternyata defisiensi besi terjadi pada tahap awal sebelum Hb dinyatakan rendah. Jadi kejadian anemia itu tidak ujuk-ujuk langsung diperiksa dari serum dari Fe nih ya, tapi ada proses yang terjadi. Kalau dia diperiksa kadar Hb, bisa tahu nih prevalensi anemianya. Tapi pada saat dari zat besi Fe, maka ini sebagai klarifikasi awal, warning awal, screening bahwa mulai terjadi masalah gizi berkaitan dengan kemungkinan adanya masalah gizi anemia sebelum terjadi pemeriksaan kadar Hb. Tadi Ibu nyatakan, kalau tidak ada pemeriksaan biokimia, kamu mau ngapain? Oh, saya nilainya dari fisik, Bu. Saya lihatnya dari observasi. Bagaimana kulitnya, bagaimana wajahnya, bagaimana matanya. Itu sebagai deteksi awal. Ya. Oh, ternyata kayaknya terjadi kemungkinan defisiensi zat besi. Ya. Selanjutnya, ada juga nih transferrin saturation, penentuan kadar zat besi. Ada free erythrocyte protoporphyrin atau FP dan juga morfologi darah. Lakukan untuk jenis anemia. Nah, berbagai pemeriksaan ini berbeda fungsinya, tergantung kepada kebutuhan kamu. Ibu ingatkan nanti pada saat kalian magang ya di semester 5, mohon untuk semua data laboratorium, data biokimia tidak perlu dicatat semuanya. Tidak perlu dari A sampai Z kamu foto. Kamu boleh memfoto semuanya, tetapi tidak perlu semuanya ditampil. Tergantung kepada kebutuhan kamu. Kamu mau menilainya apa? Kamu ingin mengaitkannya data biokimia ini dengan asupan yang mana? Nah, kamu akan merasa perlu skala prioritas. Oh, kayaknya yang ini nih, ini nih saya butuhkan. Kalau yang ini kayaknya belum deh. Jadi kebutuhan data biokimia tergantung kepada profesi yang membutuhkannya, profesi yang mencari data tersebut. Jadi tidak semua data harus ditampil. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pemeriksaan pada status gizi protein? Jenis protein yang nilainya menggambarkan status gizi seseorang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Baik kamu lihat albuminnya, globulinnya, fibrinogennya, ini punya kadar normalnya berbeda. Tergantung jenis pemeriksaan apa dari protein ini. Kalau kamu mau melihat masalah pada pasien tersebut berkaitan dengan albumin, berapa nanti kadar normalnya? Kalau pada masalah globulin, apa nih yang harus dilakukan? Pada fibrinogen kira-kira berapa sehingga dikatakan dia bermasalah? Ya. Nah, penilaian status protein yaitu mengukur cadangan protein dalam tubuh kadar
oksigen, transportasi zat gizi tertentu, contohnya Fe, albumin, dan juga aliran. Pahami bahwa albumin adalah fraksi protein yang sering dinilai. Contoh sederhananya, pada saat kamu ingin mengetahui bahwa seorang pasien kadar albuminnya rendah adalah, sudah pernah mendapatkan informasi ini? Kira-kira kalau pasien itu albuminnya pasti rendah nih kayaknya. Itu kamu lihat fisiknya seperti apa? Fisiknya seperti apa? Tahu? Albuminnya rendah, ini paling sering dinilai. Fraksi protein yang sering dinilai. Contohnya apa? Ayo. Kadar albuminnya ini rendah nih kayaknya nih. Tapi belum diperiksa biokimianya, belum diambil darahnya. Tapi kamu sudah bisa menentukan. Gimana? Pembengkakan, kelelahan, Pembeng, seperti edema atau edema. Ya, tapi edemanya spesifik. Edema pada bagian kaki, Kaki, Bu. kaki, tangan, pada bagian kaki, tangan, atau Wajah. no. Pada bagian ini albumin. penumpukan cairan, Penumpukan cairan bisa pada kaki, bisa pada tangan, bisa pada muka, bisa seluruh tubuh. pergelangan kaki, Tapi kalau albuminnya rendah di mana posisi organ tubuhnya? Di penurunan berat badan. ini pembengkakan, bukan penurunan berat badan. Dan rasanya sudah pernah Ibu sampaikan nih. Pembengkakan perut, Bu. Bengkakan? Perut. Perut. Sekali ya. Jadi, kalau albuminnya rendah, berarti dicirikan oleh fisiknya yang di mana perutnya buncit. Pembengkakan itu terjadi di perut. Tapi bukan hamil loh ya. Ini pembengkakannya di perut. Maka kamu sudah bisa memastikan, oh kayaknya albuminnya rendah. Dan kamu harus paham bahwa albumin itu termasuk zat gizi sumber apa? Protein. Ya. Jadi yang namanya albumin, yang namanya globulin, yang namanya fibrinogen, ini pasti sumber zat gizinya dari protein. Berarti kalau perutnya yang buncit, itu terjadi defisiensi apa? Defisiensi? Perutnya yang buncit, terjadi defisiensi? Ayo, tinggal dibalak-balik aja Ibu ngomong. Albumin. Albumin. Di mana albumin adalah sumbernya dari zat gizi protein. Contoh makanannya apa? Di kalian hujan nggak sih? Hujan, Bu. Hujan, Bu. Kilat, Bu. Hujan kilat, Bu. Ada guntur, Bu. Ngeri nggak sih Kilat, kalian? Bu. Ngeri, Bu, ada geluduk. Ya, geluduk. Kita mau berhentikan ini. Ada kilat, Bu. Iya, Bu. Ada kilat. Ini bunyi ya, Bu. Mainnya kemana, Bu? Apa? Ada Gimana? kilat. Kita stop aja dulu ya. Gimana? Kita stop dulu atau gimana? Oh, halo. Mau di stop dulu? Ngalur, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja. Lanjut aja, Bu, nggak apa-apa. Dadah. Nanti kalau udah gimana-gimana ngomong ke Ibu ya. Baik, Bu. Oke. Nah, contoh sumber protein yang tinggi albumin apa? Putih telur, Bu. Putih telur, betul sekali Gio. Satu lagi Gio, apa lagi? Putih telur sama banyak nih dijual di pasar. Ikan gabur. Ikan apa?
Ikan gabus. Yes. Jadi sumber albumin itu utamanya bisa didapat dari putih Putih telur dan telur, ikan ikan gabus. Ya, itu banyak sekali loh di filet ikan gabusnya ya diolah. Nah, terus kalian buat, jangan sama kepala-kepalanya dimunculin filet tuh ikannya. Kan kalian belajar kuliner. Jangan muncul nanti ikan goreng gabus. Ikan gabus goreng. Kan kepalanya udah gede. Nah, pasien juga jadi takut. Dan makannya juga nggak satu, dia bisa banyak. Sehingga kamu bisa bikin ekstraknya ataupun makanan dengan densitas tinggi. Cegah. Nah, berikutnya, globuli diperiksa berkaitan dengan status imun. Rinogen untuk pembekuan darah. Penurunan serum protein bisa disebabkan oleh sintesis protein dalam hepar yang jadi hati nih yang berfungsi untuk mensintesis protein. Ya, oke. Nah, berikutnya pemeriksaan status gizi dari vitamin. Ada vitamin larut air. Contohnya, contoh vitamin larut air adalah apa nih? Contoh vitamin larut air. BC, EC. Kalau larut lemak, ADEK. oke, ada ya. Ada vitamin A, ada vitamin D, ada vitamin E, ada vitamin K, dan vitamin B dan C. Nanti fungsinya bisa kalian baca di sini ya. Selanjutnya, tubuh kita memerlukan zat gizi mikro dalam jumlah kecil sih sebenarnya, berbeda dengan makro. Kalau makro kan butuhnya banyak ya. Nah, tetapi ini cukup kecil, sedikit aja. Namun, peran dari zat gizi mikro ini penting banget untuk proses metabolisme, menjaga fungsi fisiologis, mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya, ini fungsi dari berbagai vitamin, baik yang larut air ataupun yang larut dalam lemak, yang dimana berperan dalam mengatur zat gizi, menguatkan gigi tulang, mempercepat pertumbuhan, daya tahan tubuh, proses penyembuhan penyakit, dan juga banyak peran-peran lainnya. Memperlambat proses penuaan, sistem kekebalan tubuh, jaga kondisi tubuh sebagai katalisator, menjaga meningkatkan kebugaran tubuh. Jadi harapannya dari vitamin dan mineral ini, tubuh kita tidak hanya sehat, tetapi juga selanjutnya. Oke, nah ini adalah defisiensi masalah zat gizi mikro. Baik itu pada kalsium, zat besi, zinc, vitamin A, dan juga C. Yang berdampak pada peningkatan penyakit infeksi, penurunan tingkat kecerdasan, produktivitas, angka kematian, status kesehatan global, konsekuensi juga tadi kata Ibu, biaya. Nah, ini berkaitan. Nah, ini berkaitan dengan masalah pada vitamin A. Oke, kalau ini sumber makanannya ya, nanti kalian bisa baca mengingat kondisi ya. Jadi mau ini dampaknya nih akibat kekurangan, kelebihan juga jadi masalah. Segala sesuatu itu sesuai dengan porsi, tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Ini vitamin D. Vitamin D penting banget. Utamanya sumber vitamin D ada pada tulang, kalsium. Sumber vitamin D. Cahaya matahari. Cahaya matahari, matahari. sinar ultraviolet. Kita nggak perlu biaya. Ya, cukup berjemur, kita udah mendapatkan asupan vitamin D. Vitamin E, tokoferol nih sumbernya, penyebab kekurangannya. Ini berkaitan dengan imun, ya, antioksidan. Ini vitamin K untuk koagulasi, untuk apa? Mempercepat proses penyembuhan Penutupan luka. Sekali. Ini juga vitamin B. Ternyata vitamin B itu bukan hanya B tok. Tapi ada apa? Ada B1, apa lagi? Ada B2, ada B3, ada B5. B5, ada B4 nggak? Nggak ada. Ya, ada B6, 6, ada B7, ada B9, ada B12. Nah, setiap B ini, B1 sampai B12 berbeda perannya.
berbeda sumbernya, walaupun ada yang sama, tetapi ada spesifikasi pada vitamin B1, B3, dan sebagainya. Nah, ini juga ada vitamin C yang berperan terhadap imunitas tubuh, juga membantu proses penyusunan jaringan kulit, sendi, tulang, dan nah, kita lanjut ke yang D. Ada pemeriksaan status gizi dari sumber mineral. Contohnya yodium. Yodium itu kemarin Ibu cerita itu untuk deteksi masalah gizi apa? Masalah gizi? Fisik, gondok, Kondok. gondok Ada badan badan kerdil, kerdil. Ada gangguan motorik, gangguan motorik. seperti kesulitan Jalan. berdiri, Ada kebujana, bisu, bisu. tuli, Ada mata tuling. Ada juling, mata mata juling juling. ternyata. Dan juga gangguan mentalnya termasuk berkurangnya kecerdasan. Nah, ini ternyata yodium itu yang dapatnya dari mana yodium? Sumber yodium dari mana? Garam. Dari garam. Garam yang beryodium, ya, ataupun dari zat gizi lainnya yang tinggi dengan yodium. Tapi utamanya pada garam. Nah, tapi dampaknya ini luar biasa. Dari mulai gondok sampai dengan berkurangnya kecerdasan. Perannya apa nih? Nih perannya, bisa kamu baca. Kadar yodium, kadar zinc. Nah, ada juga kadar zinc ternyata. Kadar zinc buat apa? Berkaitan dengan stunting. Terhambatnya perkembangan seksual. seksual. Nah, ini bagi calon pengantin, bagi remaja putri, kalau kamu melakukan edukasi, kamu melakukan konsultasi gizi, kamu tekankan bahwa kadar zinc ini berkaitan loh dengan perkembangan seksual. Jadi kalau mau subur, apa makanan? Kalau mau, mohon maaf misalnya cerita nih, misalnya organ spermanya, ovumnya bagus, ini gimana? Makanannya ada, peran semua itu ada di kamu. Tinggal kamu explore diri kamu masing-masing. Oke, yang selanjutnya pemeriksaan berkaitan dengan obesitas. Nah, obesitas ini berkaitan dengan zat gizi apa? Obesitas berkaitan dengan zat gizi ayo. Makro. Di makro. Makro, Makro, Bu. mikro, lo masuk nggak? Enggak. Enggak. Makro, makro contohnya apa? Lemak. Lemak, karbohidrat. Lah mikro, Vitamin, mineral. Vitamin, kalau dia nggak mau mineral. makan sayur, obes nggak? Tidak. Kalau dia nggak makan sayur, obes? Beneran? Kalau nggak makan sayur, kamu nggak obes? Makan lemak aja, kalau nggak makan Obesitas. sayur. Obesitas. Jadi, pada obesitas berkaitan antara zat gizi makro dan zat gizi Mikro. mikro. Kan hanya disebabkan oleh zat gizi makro. Makro kelebihan, mikro kekurangan. Sekali. Nah, contohnya nih, di obesitas, penyakit kardiovaskular yang didapat dari sumber lemak. Dampaknya jantung, kolesterol, yang dimakan sumber lemak. Namun, zat gizi mikro tidak dikonsumsi. Yang akhirnya kerja jantung semakin berat karena diliputi oleh lemak. Tapi kalau dia mengonsumsi zat gizi mikro, dia konsumsi protein, sayur dan buah, maka lemak bisa dimetabolisme dengan baik nih oleh serat, bisa dibuang dengan baik oleh serat. Ya, karena dikonsumsi serat dan bisa membuat lebih cepat apa? Sumber serat lebih cepat Cepat kenyang. kenyang, betul sekali Gio. Kalau dia cepat kenyang, berarti ngemilnya berkurang dong. Obesitasnya jadi bisa diatasi. Ya.
Nanti kamu baca detailnya ya, jelasin sedikit. Oke, nah ini pentingnya nih, berbagai zat gizi. Kamu bisa baca berbagai sumber magnesium, sumber pada vitamin B1 misalnya, contoh vitamin D, B3, terus vitamin E, B6, selenium. Nah ini perannya ini berbeda ya. Terus juga berdasarkan rekomendasi dari Europe Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatologi, dan Nutrition mengatakan bahwa penyebab obesitas ini ternyata multifaktor. Bisa dari zat gizi makro, bisa dari zat gizi mikro. Asupan karbohidratnya, lemak proteinnya, airnya, makanan cepat sajinya, snacknya, ukurannya, pendidikan kayak hidup. Ini yang perlu diperhatikan pada prosesnya. Dan perlu dipertimbangkan asupan mikronutrien. Jadi selain makro, mikro juga penting menurut SPEN. Ya. Nah, ini berdasarkan beberapa penelitian nih ya, yang Ibu sampaikan pada kalian berkaitan dengan peran Fe, peran zinc, peran copper dalam proses pemeriksaan kejadian obesitas. Ternyata di zat gizi mikro itu adanya bisa juga di Fe loh ya, bisa juga di zinc loh ya, bisa juga di copper loh ya. Ini penelitian yang dilakukan pada salah satu jurnal di International Journal of Applied and Pharmaceutics. Ini dasarnya kamu bahwa penelitian terkait dengan obesitas itu sudah banyak sekali. Dan bukan hanya berkaitan dengan makro loh, juga berkaitan dengan interpretasinya, prevalensi terjadinya defisiensi mikronutrien lebih tinggi ternyata ya pada orang dewasa dan anak-anak yang overweight dan obesitas. Sebabnya ini nih, turunnya konsumsi buah sayur, meningkatnya konsumsi tinggi kalori, tapi zat gizinya rendah, peningkatan adipositas yang dapat mempengaruhi penyimpanan ya, proses penyimpanan beberapa zat gizi. Praktisi kesehatannya perlu mewaspadai kekurangan gizi pada pasien dengan overweight dan obesitas. Jadi intervensinya tepat berikan. Nah, kita lanjut ke indikator, standar, rujukan, dan interpretasi pemeriksaan. Nah, ini contohnya. Kalau ini berkaitan dengan spesimen kimia darah. Ada hematokrit, berapa nilai normal? Pernah nyampaikan kemarin kepada kalian bahwa nilai normal ini tergantung kepada apa? Ingat? Nilai normalnya tergantung kepada, ayo, ingat. Standar rujukannya, betul sekali Fazil. Referensinya. Nah, pada saat laki-laki ini normalnya 40-50% loh ya. Wanita itu 35-45% loh ya. Nah, kalau ini lebih rendah, indikatornya apa? Oh, anemia ternyata. Kehilangan darah. Jadi tidak hanya pada wanita loh. Ternyata pada laki-laki juga berpotensi pada saat hematokritnya rendah. Kalau dia tinggi, oh akan terjadi kemungkinan dehidrasi prosesnya. Ya, hemoglobin kalau dia pada pria, pada laki-laki kurang dari 13, oh anemia nih, terutama kurang Fe, perdarahan dan juga pada masalah kehamilan. Kehamilannya pada wanita ya, bukan pada pria kali ya. Pada tinggi ini juga luka bakar contoh. Gagal jantung, kongestif, ya, leukosit, laju endap darah, ini semua punya ada fungsi. Anemia terkait defisiensi Fe. Beda loh ya, ingatkan. Anemia itu banyak macamnya. Tadi Ibu sampaikan. Ada berkaitan dengan defisiensi Fe, ada berkaitan dengan asam folat, ada dengan defisiensi B12, ada juga berkaitan dengan penyakit kronis. Jadi banyak sekali macam dari anemia yang tadi yang dinilai untuk mengetahui jenis anemia. Ya. Ada juga transferin. Transferin bagaimana prosesnya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi albumin. Di albumin juga ada prealbumin, ada total protein yang berkaitan dengan fungsi dari organ tubuh.
Nah, ini berkaitan dengan spesimen apa yang digunakan? Kalau pada ini ada pH-nya, ada berat jenisnya. Spesimen yang digunakan adalah kalau tadi darah, kalau ini Urin. urin. Prosesnya adalah urinasasi. Jadi ada pH nih. pH urin kita itu diharapkan bisa dalam kondisi basah, ya. Jadi normalnya itu dalam kondisi basah. Kalau asam, ini ada masalah nih dengan asupan makanannya, dengan fungsi tubuhnya, hasil akhirnya juga berbeda. Nanti dietnya juga akan berbeda, ya. Kalau dia basah juga akan berbeda. Ya, jadi nanti kamu akan pelajari di dietetik, ya. Berat jenis, ada glukosa. Seharusnya glukosa itu negatif loh di urin. Tapi kalau ada positif, berarti beresiko mengalami diabetes. Tadi benda keton, kata ibu. Seharusnya ini negatif, tapi diperiksa di urin ada positif. Ya, berarti ada masalah pada ketoasidosis. Protein juga. Protein itu normalnya tidak ada di urin. Tapi ini kalau ada, berkaitan dengan fungsi organ Ginjal. ginjal. Bilirubin. Ini berkaitan dengan fungsi organ. Kalau bilirubin, organ apa? Terjadi obstruksi biliar pada organ apa? Organ bilirubin. Cirinya penyakit yang bermasalah pada bilirubin apa? Ingat. Hati, Bu. Hati, betul sekali. Contohnya apa? Fisiknya gimana kalau bilirubinnya bermasalah? Mukanya berwarna apa? Matanya berwarna apa? Pucat, Bu. Pucat. Menguning, matanya Kuning. menguning. Matanya menguning. Ya, bukan mau layu, bukan. Tapi ini kuning. Kalau pucat, anemia. Kalau kuning, Oh, hati. hati. Oke, ya. Nah, nitrit juga negatif. Ada masalah pada saluran kemih, leukosit, eritrosit. Ini seharusnya negatif pada urin, ya. Selanjutnya, ini nah, ini menggunakan spesimen apa? Darah. Kimia darah. Kalau yang pertama tadi kita gunakan spesimen, ini pada spesimen hematologi, ya. Kalau sekarang kita masuk ke darah. Contohnya di darah. Di darah ini ada yang pernah Ibu mengatakan kemarin, ya, di pertemuan teori, ada diabetes mellitus, ada gula darah puasa, ada gula darah sewaktu, ada gula darah postprandial 2 jam, postprandial prandial, ada kadar HbA1c. Ya, ada fungsi hati nih, GGT gamma, glutamate, transferase, ada alkalis fosfatase, ada bilirubin total. Kalau dulu ada SGOT, ada SGPT. Kalau kardiovaskular, ada kolesterol, ada kadar HDL, ada kadar LDL, trigliserid, ada troponin. Kalau HDL kita sebut biasanya dengan lemak apa? Lemak baik, Lemak baik, betul sekali, Zul. Kalau LDL, lemak jahat. betul sekali, Zafira. LDL lemak jahat, HDL lemak baik. Nah, kita lanjut ke fungsi ginjal, kimia darah, ya. Ada kreatinin, ada ureum, ada kreatinin clearance. Ada satu lagi kemarin tuh Ibu sampaikan pada saat teori. Ada kadar apa? Selain ureum kreatinin clearance, ada kadar EGFR-nya. Ya, itu jadi berkembang terus nama. Ya, asam urat. Asam urat yang diperiksa kadar apa? Asam urat. Apa yang diperiksanya?
Ya, asam urat yang periksa darah. Hasilnya berkaitan dengan penyakit gout. Sumber makanannya apa? Kacangan, Bu. Kacang-kacangan, betul sekali. Itu sumber kacang-kacangan. Itu tinggi apa? Zat gizinya tinggi sekali pada kacang-kacangan. Sehingga bisa menyebabkan risiko asam urat. Tinggi yang disebut dengan tinggi purin. Jadi ada makanan itu tinggi purin, ada rendah purin, ada normal. Ya, di kalian sudah berhenti hujannya? Sudah, Bu. Kita lanjut Belum, ya. Bu. Masih ada yang belum? Masih, Bu. Oke. Elektrolit bukan daerah ya, daerah ya, kulit darah. Ada natrium. Natrium ini ternyata bisa juga mempengaruhi mual muntah dan kram loh. Kalau dia meningkat juga berpengaruh pada kardiovaskular, pada organ jantung. Kalau kalium juga sama. Ya, hiperkalemia juga berbahaya. Hipokalemia juga ada masalah. Kalau hiperkalemia ini pada gagal ginjal ya, banyak sekali pasien yang ginjal ini yang mengalami hiperkalemia. Jadi kaliumnya itu tinggi banget. Akibatnya dia ada asidosis. Kalau dia hipokalemia, ya karena diare dan muntah hebat ya, si tes pada sirosis hati. Ya, kalium itu berperan. Oke, selanjutnya manfaat dari pemeriksaan biokimia. Nah, di pemeriksaan biokimia ini dapat mendeteksi defisiensi zat gizi lebih dini. Tadi ya, yang kita pelajari. Hasil dari pemeriksaan biokimia ini biasanya lebih objektif. Hal ini karena menggunakan peralatan yang selalu ditera. Ditera itu di apa? Selalu ditera. Kemarin kita belajar kalibrasi. Kita belajar presisi akurasi. Tera. Harus ditera atau dikalibrasi. Tera itu di apa? Ditera. Masih ingat? Oke, nanti dipelajari lagi ya. Dan pada pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli. Bisa sembarangan orang melakukan pemeriksaan biokimia. Oke, kalau kita mungkin bisa lah ya secara sederhana pemeriksaan sahli gitu ya untuk kadar Hb. Tapi untuk pemeriksaan lanjut bukan kompetensi kita. Dapat menunjang hasil pemeriksaan metode lain dalam penilaian status gizi. Misalnya tadi tuh dikatakan Fazir, Bu, kalau pemeriksaannya tuh kok wajahnya pucat ya, Bu, matanya juga putih, terlihat kelopak matanya, oh diperkuat nih oleh biokimia, berapa kadar Hb. Jadi saling menguatkan ya, prosesnya. Baik, selanjutnya pemeriksa kelemahannya. Kalau tadi manfaat kekuatan dari pemeriksaan biokimia, kalau ini bicara kelemahan pemeriksaan. Dengan pemeriksaan biokimia. Yang pertama, ini berkaitan dengan hanya dilakukan setelah timbul gangguan metabolisme. Biayanya cukup mahal ya karena pemeriksaan. Diperlukan juga ahli, kurang praktis di lapangan. Pada pemeriksaan tertentu, spesimen sulit untuk diperoleh. Misalnya penderitanya tidak bersedia diambil darah. Ya, kadang begitu kalau kita di lapangan. Kadang kalau kita mau membutuhkan darah, ini harus ada persetujuan dari sampelnya ataupun responden ataupun dari pasien masyarakat. Kalau mereka tidak bersedia, maka kita akan kesulitan dapatkan data. Ya, ini membutuhkan peralatan dan bahan yang lebih banyak. Belum ada keseragaman dalam memilih referensi. Kata Ibu tadi nilai normalnya ini belum ada keseragaman. Ya, misalnya di Bangka dengan di Jakarta itu sama nilai normalnya untuk kadar gula darah. Itu masih tergantung kepada yang disampaikan tadi referensi. Dalam beberapa penentuan, pemeriksaan lab memerlukan peralatan lab yang hanya terdapat di laboratorium pusat, sehingga di daerah tidak dapat dilakukan. Ada terkadangnya pemeriksaan tertentu yang kita masih terbatas. Namun, Kementerian Kesehatan sudah berupaya untuk melakukan distribusi ya terkait dengan peralatan laboratorium, sehingga kita juga bisa menggunakan berbagai proses pemeriksaan. Dan kita juga bisa belajar. Baik, selanjutnya kesimpulan. Yuk nih, baca kesimpulannya. Siapa yang mau baca kesimpulan? Silakan. Suci, Bu. Silakan Suci.
Kesimpulan yaitu penilaian status gizi secara biokimia dikenal juga dengan metode pemeriksaan laboratorium, yang mana metode pemeriksaan laboratorium adalah mengukur kadar zat gizi di dalam tubuh atau ekskresi tubuh kemudian dibandingkan dengan suatu nilai normatif yang sudah ditetapkan. Nah, penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara Toris. laboratoris yang digunakan antara lain darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti otot dan hati. Metode ini digunakan sebagai screening awal kemungkinan terjadi malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik. Maka penentuan kimia fal dapat membantu menentukan kekurangan gizi yang spesifik. Itu yang jadi penutup dari materi kita ya. Ini menguatkan bahwa kamu akan melakukan proses penilaian status gizi, mengkaji status gizi secara biokimia menjadi penting. Harapan Ibu, materi yang Ibu sampaikan ini dan yang nanti akan kalian praktekkan, ini terus kalian ingat. Inilah yang menjadi modal awal kalian pada saat nanti kita bertemu, insya Allah di mata kuliah dietetik. Jadi, pada saat Ibu mengenalkan kembali data-data yang diperlukan, data-data yang perlu dikumpulkan pada saat kalian menyusun asuhan gizi berdasarkan proses asuhan gizi terstandar dengan 4 langkahnya pada asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring evaluasi gizi, kalian sudah pernah mengenal materi ini dan ini akan kalian refresh kembali pada saat kita bertemu di mata kuliah dietetik pada pengkajian gizi atau asesmen gizi. Nah, anak-anak semua, adakah yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan sebelum Ibu menjelaskan tugasnya? Kalau tugas teori, kemarin sudah Ibu update ya di Karin, silahkan kalian membaca, memahami materinya, baru kalian selesaikan 5 soal kuis yang sudah Ibu sampaikan. Dan kalian upload di Simbal masing-masing. Insya Allah nanti Ibu akan periksa melalui Simbal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu izin menjelaskan tugas kita yang akan kita lakukan pada praktik pengkajian status gizi secara biokimia. Ibu tidak meminta kalian untuk melakukan pemeriksaan darah, misalnya Suci ini ngelakuin, tolong Suci periksa kadar HB SMA 1, misalnya. Fazil periksa kadar HB posyandu, enggak. Itu ranahnya kompetensi yang lain. Oke, dan kompetensi kita dibatasi bahwa minimal kita bisa tidak melakukan, tapi kita bisa menilai apa, bagaimana, dan kenapa ini bisa dilakukan. Apa spesimen yang digunakan? Jenis pemeriksaannya seperti apa? Bagaimana cara melakukannya? Dan bagaimana menginterpretasikannya? Karena nanti di dietetik, kalian akan kami minta, selain mengumpulkan data, juga menentukan masalah gizinya apa dari hasil interpretasi yang sudah kalian buat. Selanjutnya, setelah kalian menentukan masalahnya apa, maka kalian akan menyusun intervensinya, baik berkaitan dengan intervensi makanan ataupun intervensi edukasi. Makanan apa yang tepat diberikan pada saat terjadi defisiensi albumin? Tadi Gio menyampaikan, Bu, sumbernya adalah putih telur atau juga bisa ikan gabus. Dan apa implementasinya? Bagaimana implementasi dari menu tersebut? Apakah kalian buat nih ikan goreng, ikan gabus goreng, telur putih ceplok. Sedangkan telur putih yang diminta itu 20 butir misalnya. Itu gimana pasien makannya?
Maka kalian akan memodifikasi menu. Dengan cara apa? Makanan yang dibuatkan ini padat zat gizi, namun terlihat tidak banyak gitu makanannya. Begitu juga dengan ikan gabusnya, kok kalau dibuat ikan gabusnya 5 ekor, kayaknya kebanyakan deh ya. Pasien pasti mual nih. Sehingga kalian pinter nih memodifikasi, udah belajar di kulinernya bahwa ikan gabus itu bisa difilet, dibuat ekstraknya, sehingga makanannya tuh kecil tapi kok padat gizi. Nah gitu ya. Jadi itu yang menjadi kompetensi kalian semua. Setelah kalian buat makanannya, terus kalian juga berikan edukasi kepada pasien tersebut. Bapak, Ibu, Adik, Abang, tolong ya makanannya dihabiskan. Karena makanan ini yang insya Allah akan membantu proses kesembuhan Bapak dan Ibu. Nah, itu yang kalian akan berikan edukasi. Selanjutnya, kalian akan monef. Kira-kira dimakan nggak ya? Habis nggak ya? Kalau nggak dimakan, apa masalahnya? Kalian evaluasi. Oh, ternyata nggak dimakan ini karena rasanya kurang pas. Oh, ternyata jumlahnya terlalu banyak. Nah, kalian akan berikan porsi kecil, diberikan sering. Itu adalah ranahmu loh, kompetensimu sebagai seorang calon ahli gizi yang dimana bukan hanya berkaitan makanan saja, sampai makanan itu dikonsumsi, sampai makanan itu bereaksi di dalam tubuh, bagaimana dampaknya dari makanan yang dikonsumsi itu juga masih menjadi ranah kamu. Ya, di proses pendampingan ini perlu kamu. Nah, anak-anak semua, Ibu sudah menyiapkan proses prakteknya. Kita akan melakukan persiapan praktek pengkajian status gizi secara biokimia. Setiap mahasiswa dipersilahkan untuk menentukan satu jenis penyakit untuk dijadikan studi kasus. Paham sampai di sini? Misalnya Suci mau apa? Oh, Bu, Suci mau penyakit ginjal. Fazil mau apa? Oh, Fazil mau penyakit DM. Tapi penyakit ginjalnya juga banyak kan ya? Aku pernah menjelaskan penyakit ginjal itu ada sindrom nefrotik, ada gagal ginjal akut, mau gagal ginjal kronis, maunya seperti apa? Tentukan. Oh, Bu, saya maunya hipertensi. Oh, Bu, saya maunya anemia. Silahkan. Oh, Bu, saya maunya HIV AIDS. Saya maunya apa sih ya? Hepatitis, misalnya. Saya maunya TBC. Nah, silahkan. Banyak sekali jenis. Oke. Paham sampai nomor 2? Paham, Bu. Oke. Yang ketiga, buatlah ulasan singkat terkait penyakit tersebut dan susunlah patofisiologinya. Hipertensi adalah bla bla bla, disebabkan oleh bla bla bla, dampaknya, faktor resikonya. Jadi kalian mengulas penyakit yang kalian ambil. Harapan ibu pada saat kalian mengulas semua berbeda, ini kita mau jadikan satu nanti. Jangan lupa referensinya. Kita mau jadikan kumpulkan satu sehingga nanti akan berlanjut. Dan ini bisa kalian pakai, bisa kalian bawa nanti ya prosesnya. Jadi, dan susunlah patofisiologinya. Bagaimana terjadinya anemia? Gimana terjadinya gagal ginjal? Gimana terjadinya ODEM? Gimana terjadinya gizi buruk pada pasien? Nah, itu diulas di uraian singkat pada penyakit tersebut. Ya, kalau udah banyak ini 38 materi ini yang kita dapatkan berkaitan dengan penyakit dan mendapatkan gambaran patofisiologi. Dan Ibu ingatkan kepada kalian semua, penugasan praktik ini akan berlanjut sampai dengan pertemuan terakhir. Oke, jadi nanti di akhir inilah yang menjadi studi kasusnya. Kalau sekarang kita akan mengkaji data biokimianya. Besok kita akan mengkaji dari penyakit yang sama bagaimana faktor ekologinya. Besok lagi kita akan mengkaji bagaimana fisik klinisnya dari penyakit yang sudah kamu pegang hari ini. Jadi, kalau penyakitnya hari ini hipertensi, sampai pertemuan terakhir tetap hipertensi. Oke.
karena pada saat ibu meminta kalian ke rumah sakit, kayaknya agak kesulitan. Ya, kemarin juga kakak tingkatmu pada saat mata kuliah screening gizi agak kesulitan di rumah sakit karena kondisi rumah sakit yang belum memungkinkan, kecuali untuk magang ataupun PKL. Ya, jadi kita ubah nih strateginya. Kalian belajar nanti pengumpulan data. Ini merupakan langkah awal yang mengawali di dietetik, yang dimana awalnya adalah kalian tentukan penyakitnya, diagnosa medisnya, ya penyakitnya itu disebut juga diagnosa medis, dan kalian ulas singkat penyakit tersebut dan susun patofisiologinya. Selanjutnya, tentukan dan lakukan penilaian terhadap parameter dan spesimen yang diperlukan untuk menganalisis pengaruh penyakit tersebut terhadap makanan yang dikonsumsi. Kalian bisa melihatnya contohnya sesuai dengan bahan kajian kita, baik pada kuku, rambut, darah, urin, jaringan lainnya, pada organ tubuh lainnya, bagian-bagian tubuh lain. Silahkan. Tergantung dari referensi yang kalian gunakan. Dan jangan lupa tampilkan referensinya dari. Oke. Yang kelima, setelah kalian tentukan parameternya, saya mau ngambilnya dari penilaian darah nih. Saya maunya juga dari kombinasi darah dan urin. Silahkan. Oke, yang penting ada referensinya. Yang kelima, tentukan dan lakukan penilaian terhadap jenis pemeriksaan yang dibutuhkan berkaitan dengan penyakit tersebut. Ini contoh. Contohnya asam basa, profil lipid dan sebagainya, ada resting, ada respiratory, ada mineral, ada anemia, gizi, ada protein urin dan sebagainya. Silahkan sesuai dengan penyakit yang kalian tentukan di awal. Gak semuanya ini harus diambil, enggak. Gak semuanya ini juga nggak harus diambil. Pilih salah satunya ataupun silahkan kombinasi dari beberapa. Ya. Yang terakhir, susunlah indikator penilaian, standar rujukan, dan interpretasi pemeriksaan dari penyakit tersebut. Jangan lupa tampilkan referensinya. Ini praktek ini, Ibu berharap nanti pada saat kalian di dietetik, kalian tidak kagok lagi karena udah pernah mengenal pemeriksaan biokimia dalam proses mengkaji status gizi pasien, klien, ataupun masyarakat. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Nanti buatnya di Word. Oh, ini Fazil tanya nih ya. Mau bertanya, Bu, itu Ibu, apa bedanya pemeriksaan hematologi dan kimia darah? Apa nih pemeriksaannya? Pada hematologi dan kimia darah. Ada yang bisa jawab sambil menunggu ini? Bentar ya Fazil. Yang ini ada yang diklarifikasi. Ada yang mau ditanyakan untuk penugasan praktik kita, untuk pelakuan praktik. Jadi kita ngumpulin data, ngumpulin referensi, dan kita buat di Word ya, buatnya di Word. Nanti berkelanjutan sampai nanti, tapi tetap pengumpulannya sesuai dengan jadwal, sesuai dengan bahan kajian, namun nanti kelanjutannya tetap dari Word yang pertama. Demikian, semoga ilmunya menjadi barokah, tetap semangat belajarnya, dan sukses selalu, jaga kesehatan di mana. Amin. Oke, mohon maaf. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Ibu izin end semua, siap? Iya, Bu. Ya, Bu.